Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kali ini akan membahas mengenai chapter 4 dari buku Schroeder Financial Accounting Theory and Analysis edisi 12, yakni metodologi riset and teori-teori mengenai penggunaan informasi akuntansi. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hilda Fitriani dengan NIM 55522100033 dan Adetria Veronica dengan NIM 55522100083. Di sini terdapat 7 pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Pokok bahasan yang pertama yaitu metodologi riset. Pokok bahasan yang kedua, hasil dari penyediaan informasi akuntansi. Kemudian pokok bahasan yang ketiga, perilaku keuangan atau behavioral finance. Pokok bahasan yang keempat, capital asset pricing model. Pokok bahasan yang kelima, teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Pokok bahasan yang keenam, pemrosesan informasi pada manusia. Dan pokok bahasan yang ketujuh, riset perspektif kritis. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait metodologi riset. Teori akuntansi itu dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa metodologi riset. Nah, metodologi-metodologi yang telah diketahui secara umum itu terdapat 5 pendekatan nih teman-teman. Di antaranya ada pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan pragmatis, pendekatan etis, dan pendekatan perilaku lainnya. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu terkait metodologi-metodologi riset tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif atau deductive approach. Pendekatan ini itu tuh digunakan untuk pengembangan teori yang diawali dengan menentukan tujuan. Kemudian, setelah tujuan tersebut ini tuh ditentukan, maka sejumlah definisi dan asumsi penting itu juga harus dinyatakan. Peneliti harus mengembangkan struktur logis agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut itu berdasarkan definisi dan asumsi yang telah dinyatakan. Nah, jika teori akuntansi yang akan dikembangkan itu menggunakan pendekatan deduktif, maka peneliti ini tuh harus mengembangkan struktur yang mencakup tujuan akuntansi, lingkungan tempat akuntansi diterapkan, definisi dan asumsi atas sistem, serta prosedur dan praktik, yang mana kesemuanya ini tuh mengikuti pola yang logis. Jadi, proses ini itu tuh sangat bergantung pada kemampuan si peneliti. Jika kemudian si peneliti ini melakukan kesalahan terkait tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang diambil itu juga akan salah. Selanjutnya pendekatan induktif atau inductive approach. Nah, pendekatan ini dilakukan pada riset untuk melakukan penekanan serta pengamatan dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut. Pendekatan induktif ini juga sering dijelaskan sebagai pendekatan yang bergerak dari khusus ke umum. Mengapa? Karena peneliti ini tuh mengeneralisasi seluruh bidang berdasarkan pengamatan-pengamatan yang terbatas pada situasi tertentu. Contohnya sendiri yaitu Accounting Principle Board Statement nomor 4 GAAP Amerika Serikat yang dijelaskan di dalam pernyataan tersebut, terutama itu tuh didasarkan pada pengamatan terhadap praktik-praktik yang berlaku pada saat itu. Jadi itu tuh tidak berasal dari lingkungan, tujuan, dan karakteristik dasar akuntansi keuangan. Nah, oleh karena itu, kajian tersebut itu menggunakan pendekatan induktif. Selanjutnya yaitu pendekatan pragmatis. Nah, pendekatan pragmatis itu digunakan untuk pengembangan teori yang didasarkan pada konsep utilitas
atau kegunaan. Jadi setelah masalah itu diidentifikasi, maka peneliti ini berupaya untuk mencari penyelesaian yang praktis, yaitu mencari solusi yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi setiap jawaban yang didapatkan melalui pendekatan pragmatis itu harus dianggap sebagai solusi tentatif atas suatu permasalahan. Selanjutnya, metode penyelidikan ilmiah. Metode ini itu tuh sebenarnya dikembangkan untuk bidang ilmu fisika dan pengetahuan alam, teman-teman. Bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Nah, untuk itu dalam penerapan metodologi riset ini pada akuntansi, itu terdapat keterbatasan-keterbatasan. Karena tadi bahwa metode ini itu bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Meskipun demikian, teman-teman, pemahaman mengenai metode ilmiah ini itu juga dapat memberikan wawasan yang berguna terkait bagaimana riset harus dilakukan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan riset lainnya. Nah, beberapa penulis juga membahas nih mengenai pendekatan etis dan pendekatan perilaku untuk riset yang berhubungan dengan pengembangan teori akuntansi. Sementara untuk penulis yang lain itu memandang bahwa kedua pendekatan ini juga sebagai pendukung daripada metode spesifik untuk riset. Baik. Pokok bahasan yang kedua yaitu hasil dari penyediaan informasi akuntansi. Yang pertama yaitu analisis dasar. Analisis dasar merupakan upaya menentukan sekuritas-sekuritas tertentu yang memiliki kesalahan harga dengan mengulas semua informasi keuangan yang tersedia. Nah, data-data tersebut yang didapat kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan yang ditawarkan melalui peluang-peluang investasi dan memperhitungkan tingkat risiko yang terkait agar dapat mencapai harga saham yang diharapkan untuk suatu sekuritas. Yang kedua, ada hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis itu menangani permasalahan-permasalahan yang ada nih teman-teman. Nah, permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh efficient market hypothesis itu mencakup apakah informasi mengenai perusahaan itu merupakan hal yang bernilai bagi investor. Kemudian, apakah bentuk pengungkapan dari berbagai jenis informasi korporat itu mempengaruhi pemahaman terhadap informasi tersebut? Literatur akademis itu mendefinisikan seluruh informasi yang tersedia itu dalam 3 cara yang berbeda, yang kemudian menghasilkan 3 bentuk dari efficient market hypothesis yang berbeda. Di antaranya ada bentuk lemah, bentuk semi kuat, dan bentuk kuat. Yang pertama ada bentuk lemah atau weak form. Nah, bentuk lemah dari efficient market hypothesis itu menegaskan bahwa investor tidak dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil hanya berdasarkan pada pengetahuan mengenai harga-harga di masa lalu. Selanjutnya yaitu bentuk semi kuat atau semi strong form. Bentuk semi kuat dari efficient market hypothesis itu terletak pada jumlah informasi yang diasumsikan, termasuk di dalamnya itu penentuan harga sekuritas. Nah, dengan bentuk semi kuat ini, semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk harga saham di masa lalu, itu akan dianggap penting untuk menentukan harga sekuritas. Yang terakhir yaitu ada bentuk kuat atau strong form. Berdasarkan bentuk kuat dari efficient market hypothesis, semua informasi termasuk tren harga sekuritas, informasi yang tersedia secara publik, dan informasi dari dalam atau insider information itu disertakan ke dalam penentuan harga sekuritas sedemikian rupa agar tidak menyisakan peluang bagi timbulnya kelebihan imbal hasil.
Baik, pokok bahasan selanjutnya yaitu perilaku keuangan atau behavioral finance. Jadi teori perilaku keuangan ini itu muncul dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky. Mereka menamai studinya terkait dengan bagaimana manusia mengelola resiko dan ketidakpastian itu dengan sebutan teori prospek, teman-teman. Di mana teori prospek itu mengenai bagaimana manusia itu membuat pilihan di antara sejumlah opsi atau prospek yang berbeda. Teori ini dirancang untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi secara lebih baik terkait pilihan-pilihan yang bisa dibuat oleh seseorang, terutama di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Teori ini ditandai dengan kepastian, pengalihan kerugian, posisi yang relatif, serta adanya kemungkinan-kemungkinan kecil. Perilaku keuangan itu masih dikatakan sebagai bidang yang relatif baru, teman-teman. Tapi walaupun demikian, Barbaris dan Taylor itu berpendapat bahwa biarpun perilaku keuangan itu masih dikatakan sebagai bidang yang relatif baru, tetapi telah mencapai kemajuan yang cukup baik. Mereka juga menegaskan bahwa titik-titik kemajuan yang telah dicapai oleh perilaku keuangan ini itu diantaranya investigasi empiris terhadap fakta-fakta yang tampak menyimpang, kemudian batasan terhadap arbitrase, juga pemahaman rasionalitas yang terbatas, selanjutnya pembentukan teori perilaku keuangan, dan perilaku investor. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu capital asset pricing model. Jadi capital asset pricing model ini membahas tentang upaya mengenai risiko dan imbal hasil. CAPM ini diperkenalkan pertama kali oleh ekonom keuangan yang bernama William Sharpe, dan dia juga menjelaskan tentang CAPM dalam bukunya yang terbit pada tahun 1970 yang berjudul Portfolio Theory and Capital Market. Jadi tingkat imbal hasil atau rate of return di sini aktual bagi seorang investor dari pembelian saham biasa dan mereka memilikinya selama periode tertentu. Nah, untuk menghitung tingkat imbal hasil ini ada rumus, yaitu dividen ditambah kenaikan atau penurunan nilai sekuritas dibagi dengan harga beli. Jadi untuk mengasumsikan dasar dari CAPM ini adalah bahwa saham-saham yang beresiko dapat digabungkan ke dalam portofolio yang kurang beresiko daripada masing-masing saham biasa yang membentuk portofolio tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Nah, teori akuntansi normatif sendiri berdasarkan pada serangkaian tujuan yang diyakini oleh para pendukungnya bahwa teori tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya. Namun, di teori normatif tersebut tidak ada serangkaian tujuan yang dapat diterima oleh para akuntan secara universal. Akibatnya, teori akuntansi normatif ini biasanya hanya diterima oleh mereka yang menyetujui asumsi-asumsi yang mendasarinya. Namun, juga walaupun adanya hal tersebut, sebagian besar teori akuntansi itu bersifat normatif karena teori itu didasarkan pada tujuan pelaporan keuangan tertentu. Nah, selanjutnya itu kan ada teori akuntansi positif. Dari teori normatif kita bisa lihat yang mendasari itu ada hal-hal yang seharusnya. Kalau di teori akuntansi positif sendiri, teori ini berupaya untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Jadi teori seperti ini menjelaskan hal-hal yang ada tanpa menunjukkan bagaimana seharusnya. Karena banyaknya keberagaman praktik dan penerapan akuntansi, maka hal ini mengembangkan dan menjelaskan akuntansi yang komprehensif dan akan menjadi lebih sulit. Pada saat yang bersamaan juga, untuk menjadikan suatu teori gambaran itu harus memiliki penjelasan. Contohnya ya, dengan teori positif ini, penggunaan biaya historis itu
itu bukan hanya harus diamati tetapi juga harus dijelaskan. Jadi teori akuntansi positif muncul karena teori-teori yang sudah ada tidak dapat sepenuhnya menjelaskan praktik akuntansi. Selanjutnya juga ada pemrosesan informasi pada manusia. Umumnya dalam riset Human Information Processing atau HIP, mereka menunjukkan bahwa orang-orang memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Hal ini didukung oleh temuan yang memiliki 3 konsekuensi utama, yaitu yang pertama ada persepsi seseorang mengenai informasi bersifat cukup selektif. Maksudnya gimana? Maksudnya, karena orang-orang hanya mampu memahami sebagian kecil dari lingkungan mereka, maka antisipasi mereka terhadap apa yang mereka harapkan untuk dirasakan pada situasi tertentu akan menentukan sebagian besar hal yang mereka rasakan. Yang kedua, oleh karena orang-orang membuat keputusan berdasarkan sebagian kecil dari informasi, jadi mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang optimal. Nah, yang terakhir itu ada karena manusia tidak mampu mengintegrasikan sejumlah besar informasi, mereka memproses informasi secara berurutan. Selanjutnya, riset perspektif kritis atau critical perspective research menolak pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat menyatakan objektif. Jadi penelitian dari perspektif kritis tersebut berupaya menginterpretasikan histori akuntansi sebagai jaringan kejadian-kejadian ekonomi, politik, dan ketidaksengajaan yang bersifat kompleks. Jadi mereka juga berpendapat bahwa para akuntan secara tidak sengaja terpengaruh oleh satu pandangan tertentu dalam ekonomi, yaitu ekonomi marginal berbasis utilitas. Jadi riset perspektif kritis ini berhubungan dengan cara masyarakat dan institusi yang membentuknya agar berkembang dan dapat dipahami. Riset ini dari sudut pandang didasarkan pada 3 asumsi, yaitu masyarakat yang berpotensi untuk menjadi sesuatu yang berbeda, tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dapat membentuk dunia sosial menjadi sesuatu yang berbeda atau mungkin lebih baik. Yang terakhir, asumsi kedua dapat ditingkatkan dengan penggunaan teori kritis atau critical theory. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai metodologi riset dan teori-teori mengenai penggunaan informasi akuntansi oleh saya dan rekan saya. Berikut adalah research atau daftar pusaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.